Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Berita Utama. Saudara, kami akan soroti informasi politik. Teka-teki siapa bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto kini tentu menjadi pertanyaan. Sekitar 2 pekan lagi, tepatnya tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023 adalah jadwal dimulainya pendaftaran Capres-Cawapres 2024. Namun, hingga kini nama bacawa pres keduanya masih juga disembunyikan. Lalu siapakah kandidat kuat yang akan dipinang sebagai cawapres Ganjar dan juga Prabowo di Pilpres 2024 nanti? Nama-nama bacawa pres pendamping Ganjar dan Prabowo kini sudah mulai mengkerucut. Memang belum diumumkan secara resmi, namun kandidat bacawa pres sudah ada di kantong para ketua umum parpol pengusung. Secara tak langsung, kondisi ini pun menampik wacana peluang dua poros yang menduetkan Prabowo dan Ganjar. Seperti yang ditegaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, bahwa penentuan bakal calon presiden dan calon wakil presiden merupakan hak prerogatif dirinya sesuai dengan amanat dari Kongres PDIP. Megawati bahkan mengaku bingung dengan wacana duet Prabowo-Ganjar. Ia pun menolak jagoannya Ganjar Pranowo untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Loh, saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, baik. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba, wes nggak usah didengerin. Lo kok enak banget gitu loh, gatok-gatok kan. Ya, dari pernyataan Megawati tadi artinya kemungkinan besar Pilpres 2024 ini akan diikuti oleh 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Salah satu pasangan yang sudah mendeklarasikan diri yakni Anies dan Muhaimin Iskandar, diusung oleh Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara itu 2 pasangan lagi yakni Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan dan P3 akan maju sebagai capres. Dan selanjutnya adalah Prabowo yang diusung oleh 4 partai politik antara lain Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat untuk bisa maju juga sebagai calon presiden. Meski demikian, saudara, hingga kini keduanya belum juga mengumumkan secara resmi siapa pendampingnya atau cawapresnya. Saudara, PDI Perjuangan kini tengah mematangkan pendamping dari Ganjar Pranowo. Ada 2 kandidat yang masuk dalam bursa bacawa pres yang katanya sudah dikantongi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nah, 2 nama yang sebelumnya sudah mengerucut adalah Mahfud MD dan juga Khofifah Indar Parawansa. Kedua kandidat ini dipilih karena dinilai memiliki ceruk suara di Jawa Timur. Bahkan menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, keduanya memiliki peluang yang sama atau imbang dalam masuk di pertimbangannya. Dalam memantapkan pendamping di Pilpres 2024, baca pres maksud kami, Ganjar Pranowo pun absen di penutupan Rakernas keempat PDI Perjuangan yang dilaksanakan kemarin pada tanggal 1 Oktober 2024. Ganjar memilih bertolak ke Surabaya, Jawa Timur untuk melaksanakan tugas. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sempat membocorkan alasan Ganjar meninggalkan penutupan Rakernas. Menurut Hasto, Ganjar didaulat terbang ke Surabaya bersama dengan Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang. Selain berolahraga, Ganjar ini juga bertemu dengan orang khusus dan spesial. Siapa kira-kira? Apakah Khofifah yang dimaksud orang spesial itu? Ada penugasan untuk bersama dengan Pak Usman Sabta. Tapi beliau juga sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Ya, tadi malam ke Surabaya, ya, tentang bertemu siapa, bertemu rakyat, dan bertemu dengan orang-orang yang khusus dan spesial. Ya. Ya, di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD mulai angkat bicara soal dirinya masuk dalam radar kuat PDI Perjuangan untuk mendampingi Ganjar Pranowo.
Tidak menyatakan siap atau tidak siap, Mahfud hanya mengungkapkan bahwa ia akan menjawab langsung ke partai politik bila diberi amanah untuk jadi cawapresnya Ganjar. Nama Mahfud MD sudah lama masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Bahkan kalau Anda ingat, ada pertemuan antara keduanya, antara Mahfud MD dan juga Ganjar yang juga sudah pernah dilakukan dan diunggah di akun Instagram Ganjar Pranowo pasca deklarasi capres beberapa waktu lalu. Digadang-gadang jadi cawapres Pak Ganjar seperti apa tanggapannya? Kalau itu biar parpol yang menjawab ya, jangan ke saya. Saya kan tidak pernah bicara itu, tidak boleh. Tapi siap, Prof. Apa? Siap. Nanti saya jawab kepada parpol. Tak hanya baca pres Ganjar Pranowo yang nama cawapresnya sudah mengerucut menjadi dua sosok. Kandidat kuat untuk baca pres Prabowo Subianto juga menguat di dua nama. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Solo yang juga menjadi kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang untuk masuk dalam bursa cawapres Prabowo Subianto. Nah, di antara kedua bacawapres maksud kami ya, nama Khofifah ini seolah tengah jadi rebutan. Khofifah yang dilirik oleh Prabowo nyatanya juga digoda oleh Ganjar Pranowo untuk mendampingi di Pilpres 2024. Nah, saudara, masuk ke dalam bursa bacawapres dua koalisi sekaligus, nama Khofifah Indar Parawansa disebut merupakan sosok kuat di Jawa Timur atau NU dan juga kalangan perempuan. Khofifah ini dinilai sebagai tokoh yang memiliki kekuatan politik cukup besar di Jawa Timur, terutama di kalangan Nahdliyin Jawa Timur. Kemungkinan besar akan menjadi lumbung yang potensial untuk diperebutkan. Tak hanya Prabowo dan Ganjar, bahkan Anies yang berpasangan dengan Caimin akan saling berebut suara Nahdliyin. Kuatnya nama Khofifah menjadi cawapres Prabowo ditegaskan oleh pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Ia sempat ditugaskan oleh Prabowo untuk bertemu langsung dengan Khofifah. Meski menyebut kunjungannya untuk silaturahmi, Gus Miftah ini tak menampik bahwa sosok Khofifah ini pantas menjadi bakal calon wakil presiden. Gus Miftah bahkan menyatakan bahwa Khofifah memiliki kapasitas sebagai cawapres. Jawa Barat dan DKI itu, Jawa Timur itu kalau nggak salah urutan ketiga secara demografis populasinya terbesar. Sehingga di situ yang menjadi lumbung yang sangat potensial yang diperebutkan. Jawa Barat relatif dalam track politik sebelum-sebelumnya kekuatan Prabowo sudah sangat dominan di situ. Lalu Jawa Tengah Ganjar yang lebih dominan. Jawa Timur ini masih sangat dinamis. Sehingga di situ kita bisa memahami bahwa di antara kandidat presiden ini saling memperebutkan. Untuk meraup suara di Jawa Timur, tak hanya menugaskan Gus Miftah saja, Prabowo bahkan turun gunung, dekati langsung para kiai di Jawa Timur. Di salah satu hotel di Surabaya, Prabowo bersilaturahmi dengan 23 kiai Hos Nahdlatul Ulama. Selain meminta restu, Prabowo bahkan menyebut salah satu sosok bakal cawapresnya. Tak dijelaskan secara jelas siapa yang dimaksud. Namun, dua nama sudah mengerucut untuk dipilih menjadi pendampingnya di Pilpres 2024 nanti. Belum muncul tidak mungkin. Ya, beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau ajak adalah itu, tapi pasti akan menunggu restu dari Bapak Jokowi dan para kiai tadi. Kayaknya begitu. Tidak beliau sebutkan, cuman beliau mengatakan ada sekitar mengerucut tinggal dua nama kayaknya. Ya, tapi beliau tidak menyebutkan namanya secara spesifik. Lalu bagaimana tanggapan Khofifah Indar Parawansa mengetahui bahwa namanya ini disebut-sebut jadi rebutan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Saat ditanya media, Khofifah memilih tidak berkomentar dan hanya tersenyum saja. Kemana Ibu? Bu, soal nama Ibu yang... Sama itu aku tahu berdiri tegap di sini. Iya. Ibu dicari Pak Prabowo sama Ganjar. Gimana Bu? Makanya aku mau ngomong dulu ada Pak Presiden. Dan Ibu hari ini seneng banget nyebut kata presiden ya Bu ya? Supaya sama ndak tanya maksud.
Saudara, satu lagi yang menguat dilirik oleh Prabowo adalah Gibran Rakabuming Raka. Meski merupakan kader PDI Perjuangan, Wali Kota Solo, Jawa Tengah Gibran ini tetap masuk dalam bursa cawapres Prabowo. Untuk memuluskan peluang Gibran mendampingi Prabowo, Partai Gerindra juga turut mendukung gugatan batas usia minimal capres dan cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Masih teguh berpendirian untuk tetap bersama partai yang membesarkan namanya, Gibran Rakabuming Raka pun telah melaporkan kepada DPP PDIP. Ya, kita tunggu. Ya, tetapi Mas Gibran kan pernah juga menyampaikan kepada kami dalam berbagai dialog-dialog di internal terkait dengan hal tersebut. Ya, sehingga ya, kami percaya tentang bahwa berparti itu memang untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Benar, yang namanya tawaran itu banyak. Tawaran dari capres yang lain juga banyak, dari kompetitor banyak. Kemarin juga waktu di sela-sela Rakernas, Pak Ketua TPN, Pak Arsa juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Saya ditugaskan apa, ditugaskan di mana, saya ngikut beliau. Jika seandainya Gibran Rakabuming Raka nanti benar-benar menjadi cawapres Prabowo usai MK memutuskan batas usia capres-cawapres 35 tahun, apakah hal ini akan menentukan langkah Jokowi untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024? Ya, kita tunggu saja hasil akhir keputusan pendamping baca pres yang akan segera diumumkan beberapa hari lagi. Saudara, usai jeda, berita utama masih akan hadir untuk Anda dengan informasi. Salah satu di antaranya adalah seorang perempuan mengungkapkan kekecewaan lantaran laporan polisi yang ia buat terkait dugaan pemalsuan identitas yang dilakukan sang suami belum ditindaklanjuti.